Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas sedikit tentang pembahasan kelincahan strategis dalam bisnis internasional. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Saiful Ghazi, ada Zulfa Septiana, ada Muhammad Amal Rizal, ada Avineta Ilmalia Putri, ada Vita Adiana Rahmawati, Mundriah, dan Ana Puji Lestari. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita simak. Strategi, tulang punggung penelitian pendahuluan, definisi, kunci, dan karakteristik utama. Menurut Weber dan Tarba pada tahun 2014, kelincahan strategi mencakup beberapa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai dalam lingkungan yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi. Menurut Boehler dan kawan-kawan pada tahun 2014, ketangkasan strategi adalah kemampuan yang sangat berharga yang memungkinkan perusahaan untuk berbalik dengan cepat tanpa kehilangan momentum, sehingga meningkatkan kelangsungan hidup dalam lingkungan yang tidak pasti, mudah berubah, dan bisa berubah dengan cepat. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kemampuan dinamis, ambidexterity, dan ketangkasan strategis. Literatur utama menerangkan konsep ketangkasan strategis dengan kemampuan dinamis dan ambidexterity. Menurut pendapat TC dan kawan-kawan tahun 1997, kapabilitas dinamis adalah serangkaian kapabilitas yang memberikan arah yang jelas tentang bagaimana perusahaan dapat mengasimilasi, menciptakan, dan mengkonfigurasi ulang pengetahuan internal dan eksternal untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis eksternal. Oleh karena itu, untuk merespon bagaimana banyak perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan heterogen, maka perusahaan multinasional perlu mengembangkan kelincahan organisasi yang memadai untuk menerapkan strategi tangkas. Untuk mencapai ketangkasan strategi tersebut, yaitu dengan pengembangan organisasi ambidextrous. Ambidexterity merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan sistem dan sumber daya dengan tujuan dan proses yang eksklusif. Kerangka konseptual untuk perusahaan multinasional yang lincah. Kerangka konseptual awal yang menunjukkan kondisi utama perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mencapai kelincahan dan kesuksesan internasional melalui pengembangan kelincahan strategis dan faktor-faktor strategis. Berbagai bidang operasional yang harus diperhatikan oleh perusahaan multinasional jika mereka ingin menjadi perusahaan multinasional yang gesit, yaitu 1. Teknologi informasi, 2. Rantai pasokan, dan 3. Produksi berkelanjutan. Selanjutnya, ketangkasan teknologi informasi. Saat ini perusahaan multinasional memudahkan informasi untuk manajer lintas batas fungsional dan geografis dan meningkatkan koordinasi aktivitas di berbagai negara yang terkait dengan kinerja unggul. Namun, perusahaan multinasional perlu mengetahui bagaimana menjadi lebih tangkas dalam mengidentifikasi dan mempertahankan diri dari ancaman pasar dan memanfaatkan peluang pasar. Ketangkasan rantai pasokan (SCAGI). Karena manajemen rantai pasokan internasional mungkin menjadi salah satu pendorong utama strategi perusahaan yang unggul bagi perusahaan multinasional. Ketua B mulai 2018. Dalam hal kelincahannya, literatur kontemporer mengakui kesenjangan dalam pemahaman dan pengembangan kelincahan fleksibilitas dalam rantai pasokan. Penelitian mengenai SCAGI menemukan bukti dampak langsung dari positif rantai pasokan terhadap efektivitas pelanggan dan efisiensi biaya.
Selanjutnya, produksi yang tangkas dan keberlanjutan. Saat ini, keberlanjutan menjadi topik hangat, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan multinasional. Dan hal ini juga dipadukan dengan produksi mereka menjadi operasi keberlanjutan karena meningkatnya kompleksitas produk dan dinamisme pasar. Namun, beberapa penelitian telah meneliti bagaimana kapabilitas spesifik, inovasi manajerial, atau perilaku baru memengaruhi keberlanjutan, dan khususnya bagaimana kelincahan sebagai sebuah kapabilitas dapat memengaruhi produksi berkelanjutan. Ada beberapa judul artikel yang termasuk ke dalam edisi khusus, yaitu artikel yang pertama berjudul Ketangkasan Strategi dan Usaha Patungan Internasional, Paradoks Kemampuan Perusahaan Keluarga, yang dirilis oleh Deblis dan kawan-kawan. Beliau berpendapat bahwa keterikatan emosional keluarga bisa mengurangi sensitivitas strategi, menciptakan kesenjangan motivasi dalam membentuk usaha patungan internasional, juga bisa menghalangi perusahaan keluarga untuk terlibat ke dalam usaha internasional. Kemudian artikel yang kedua berjudul Strategi Distribusi Agile Routes to Market di Pasar Berkembang, Kasus Paraguay, yang dirilis oleh Boji Hawan dan kawan-kawan. Beliau menjelaskan bahwa aspek ketangkasan yang belum berkembang, yaitu strategi distribusi yang tangkas. Artikel ini mengisi tentang kesenjangan penting dalam ketangkasan strategi dan literatur pemasaran internasional, dengan secara empiris menemukan bukti bahwa mekanisme yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengambil dan mengembangkan keputusan di tingkat pasar mikro dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya yaitu kontribusi, kesimpulan, diskusi, dan penelitian selanjutnya. Perusahaan-perusahaan multinasional semakin berupaya untuk meningkatkan ketangkasan sebagai kapasitas organisasi untuk cara efisien dan efektif mengarahkan sumber dayanya untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi yang ada. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yang pertama yaitu mengusulkan kerangka ketangkasan konseptual baru untuk perusahaan multinasional dengan menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam mencapai ketangkasan yang efektif, diperlukan adanya perpaduan antara ketangkasan strategis dengan ketangkasan infrastruktur TI, rantai pasokan, operasi manufaktur, serta dengan pengembangan model intelektual dan melalui usaha patungan internasional. Untuk poin yang kedua, yaitu ketangkasan strategis terdiri dari kombinasi berbagai kemampuan meta organisasi yang mengarahkan perusahaan untuk mengembangkan fleksibilitas organisasi. Selain itu, juga terdiri dari kompetensi organisasi dan manajerial untuk mengantisipasi dan membentuk lingkungan. Untuk poin yang ketiga, yaitu kelincahan strategis dan keberlanjutan IMNE berperan penting dalam jangka panjang di lingkungan bisnis. Di dalam hal ini diperlukan manajemen literatur hubungan pemangku untuk menawarkan beragam implikasinya. Dalam kutipan Kurkoh, syarat penting dalam kelincahan strategis adalah kemampuan pemangku kepentingan, misalnya pelanggan, pemasok, mitra teknologi, investor, dan lain-lain. Dengan adanya mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang mendasari M&A, lincah dapat membantu baik secara teoritis, merangsang penelitian baru dalam domain yang menarik, dan praktis dalam mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan lingkungan bisnis yang beragam dan berbeda secara budaya. Sekian pembahasan dari kami. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.